hadir hari ini? Alhamdulillah hadir semuanya ya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Angkat tangan semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Anak-anak Ibu, jadi hari ini kita akan belajar pelajaran PPKN materi yang berjudul Pancasila dalam Kehidupanku. Nah, sebelum kita memasuki materi, Ibu mau tanya sama anak-anak Ibu. Anak-anak Ibu tahu nggak lambang dari negara Indonesia? Iya, benar. Lambang dari negara Indonesia adalah Garuda Pancasila. Nah, di dalam lambang burung Garuda terdapat 5 simbol di perisai burung Garuda, yaitu ada bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, dan padi dan kapas. Nah, setiap lambang dari sila Pancasila terdapat makna masing-masing. Nah, dari 5 sila Pancasila terdapat makna masing-masing. Nah, pada sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, pada sila ke-1 dilambangkan dengan simbol bintang. Nah, pada sila ke-1 yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa memiliki nilai pada kehidupan sehari-hari. Contohnya sikap yang meneladani pada sila pertama. Contohnya yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada agama yang dianutnya. Nah, jadi pada sila pertama kita harus beriman kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama yang kita anut. Nah, contohnya misalnya yang kita beragama Islam, kita harus mengaji, sholat, berpuasa. Nah, yang kedua contohnya kita harus toleransi. Kita harus toleransi terhadap teman kita yang berbeda agama. Kita nggak boleh memaksakan agama kita terhadap orang lain. Itu merupakan sikap dalam kehidupan sehari-hari pada nilai sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, selanjutnya ada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, kira-kira sikap apa sih yang kita dapat cerminkan dalam kehidupan sehari-hari? Nah, simbol dari sila kedua yaitu rantai. Nah, jadi sikapnya yang pertama, kita harus bersikap saling tolong-menolong sesama manusia. Kita harus menolong teman kita ketika mereka lagi kesusahan. Kita harus membantu teman kita. Nah, yang kedua, kita tidak boleh membeda-bedakan teman kita. Jadi kita kayak nggak boleh berteman sama ini, nggak boleh berteman itu. Semuanya sama, semuanya kita harus berteman. Nah, selanjutnya yang ketiga ada Persatuan Indonesia. Nah, Persatuan Indonesia ini dilambangkan dengan pohon beringin. Nah, jadi sikap yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari pada sila ketiga adalah kita harus merasakan cinta tanah air. Dan bagaimana sih cara kita harus cinta terhadap tanah air? Dengan cara kita membeli atau memakai produk-produk yang ada di Indonesia. Dengan cara itu kita akan menumbuhkan rasa cinta tanah air. Dan kita juga bisa memakai barang yang Indonesia. Nah, yang kedua ada contohnya kita harus menjaga kelestarian lingkungan. Nah, itu juga merupakan salah satu sikap dari Persatuan Indonesia. Yang kedua, kita harus menjaga kelestarian lingkungan kita. Kenapa kita harus menjaga kelestarian lingkungan? Karena lingkungan ini jika kita tidak jaga, kita sendiri yang akan, jika kita tidak sendiri yang menjaganya, siapa lain? Jadi, dengan caranya yang paling mudah, kita harus dengan membuang sampah pada tempatnya. Jadi, kalau kita membuang sampah pada tempatnya, kita akan meminimalisir sampah-sampah yang ada di bumi. Dan yang keempat ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan
sila keempat ini simbolnya adalah kepala banteng. Jadi sikap apa sih yang mencerminkan sila keempat? Nah, jadi kalau sila keempat ini kita harus bermusyawarah, karena dalam kita bermusyawarah kita akan lebih baik dalam memecahkan masalah. Jadi dengan adanya musyawarah kita akan bersama-sama berembuk berdiskusi bersama sekelompok atau beberapa orang untuk menyelesaikan masalah. Dan juga dengan kita bermusyawarah ini kita tidak boleh memaksakan kehendak kita terhadap orang lain, itu tidak baik. Nah, selanjutnya yang kelima ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, pada sila ke ini lambangnya adalah padi dan kapas. Nah, pada sila ini sikap yang harus kita cerminkan adalah kita harus berlaku adil. Kita harus menghormati kepada orang yang lebih tua, kita harus menghormati kepada orang yang sebaya kita. Pokoknya pada sikap ini kita harus saling menghormati dan kita harus melaksanakan hak dan kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia. Nah, jadi itu tadi beberapa contoh mengenai sikap-sikap yang bisa kita lakukan pada nilai-nilai Pancasila. Nah, jadi sekian penjelasan dari Ibu. Apa anak-anak Ibu ada yang ingin bertanya? Baik, semoga ilmu yang Ibu berikan sama anak-anak Ibu dapat bermanfaat ke depannya dan bisa mencerminkan nilai-nilai sila ini kepada kehidupan anak-anak Ibu sehari-hari. Nah, jadi Ibu tutup. Assalamualaikum